Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Terapis TV. Kangen sekali rasanya ingin menyapa kalian semua, teman-teman seperjuangan. Jadi di kesempatan kali ini nggak tahu lagi harus apa yang diungkapin, karena di Jakarta sendiri mulai sebelum Natal, kalau nggak salah tanggal 23 itu sampai tanggal 8, untuk situasi PSBB-nya itu diperpanjang, terus diperpanjang dan diperketat. Sangat menyedihkan tentunya, tapi mudah-mudahan ini hanya bersifat sementara dan bisa memberikan efek yang baik untuk semuanya. Apalah artinya kerja kalau tidak memberikan efek positif bagi orang banyak. Siap. Episode kali ini kita akan menghadirkan semacam obrolan gabut, sama-sama gabut, kita ngobrol aja. Saya ngoceh, kalian yang komen di kolom komentar. Saya akan membahas ya, saya nemu nih artikel. Ini sangat berkaitan dengan dunia terapis. Timbul pertanyaan ya kan, aman nggak sih pergi ke tempat pijat saat pandemi COVID-19? Artikelnya di situ. Aman nggak sih pergi ke tempat pijat saat pandemi COVID? Setelah sekian lama dalam masa pembatasan sosial, banyak orang mulai merasa pegel dan ingin dipijat. Jadi secara tidak langsung profesi kita ini banyak dicari, men. Cuman karena kondisinya seperti ini aja, jadi kita kayak merasa ya medis nomor 1 sekarang. Dilansir dari Times of India, saat dipijat pada secara langsung menghadapi terapis atau pemijat sehingga meningkatkan risiko paparan. Tapi saya sih pribadi ya masih bingung, maksudnya dalam artian bingung, solusi apa sih kira-kira yang tepat gitu. Solusi apa yang tepat biar kita semua bisa langsung menjalani hidup, karena profesi kita adalah bersentuhan langsung atau bersentuhan fisik pada customer. Justru penghasilan kita itu ditimbulkan dari kerumunan, paham ya? Kalau nggak ada kerumunan, maka kita sepi, ya nggak? Pada akhirnya ini meningkatkan peluang pada menghirup dan terinfeksi, dan cukup bukti bahwa virus corona dapat menyebar melalui udara dalam lingkungan tertutup. Mungkin kalian bisa berinovasi dengan membuka tempat refleksi di outdoor, di lapangan kayak di sawah kayak. Kedua, barang-barang pesanan tinggi di ruang pijat juga bisa berfungsi. Oh ya, jadi kalau ada teman-teman yang ada mungkin terus buka tempatnya itu kan ada handuk, ada itu tuh sekali pakai ya, kalau bisa sekali pakai lah. Mengingat bahwa Anda akan terpapar pada kontak kulit ke kulit, penting bagi Anda untuk mengikuti tindakan pencegahan tertentu untuk menjaga diri dan tetap aman. Ada celah untuk kita tetap bisa bekerja, karena di sini disebutkan langkah pertama adalah memastikan bahwa Anda tidak memiliki suhu tinggi dan tidak memiliki tanda COVID-19. Kedua, penting untuk memeriksa apakah panti pijat dan terapis pijat mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan atau tidak. Intinya protokol. Jadi intinya tuh kita bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga, untuk diri kita pribadi, untuk kelangsungan hidup kita dengan menaati protokol. Penting untuk dipahami bahwa tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang dilakukan, Anda jangan pernah benar-benar menurunkan risiko menjadi nol. Benar juga sih. Nah, karena itu penting untuk memeriksa apakah manfaat kesehatan dari pijat ini besar, risikonya apa lagi. Ya. Tadi dijelaskan bahwa apakah manfaatnya dari kita melakukan treatment pijat ini bisa menurunkan risiko penularan COVID. Jadi menurut saya pribadi begini, ketika orang dengan tekanan situasi seperti ini, ya kan, dia merasa ketakutan dengan isu-isu COVID yang kabarnya itu sangat mematikan atau penularannya luar biasa, itu tuh justru akan menurunkan imun si orang tersebut, gitu loh. Jadi selain berolahraga, ya mungkin bisa pergi ke tempat refleksi, ya kan, untuk melancarkan sirkulasi darah dan sebagainya. Pokoknya kalau orang udah punya rutinitas melakukan refleksi itu biasanya kan bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, ada loh yang setiap hari.
Nah, jadi seperti itu tuh harus apa ya? Harus berjalan terus gitu. Kalau tiba-tiba kemudian untuk kegiatan terapi sendiri tidak boleh. Contoh gini. Salah satu teman terapis TV itu punya customer yang menderita stroke ringan. Jadi jalan untuk menuju proses pemulihan dia atau kesembuhan beliau itu membutuhkan terapi-terapi yang didapatkan dari klinik-klinik refleksi gitu. Contohnya pemijatan pada saraf-saraf tertentu atau pelemasan tangan, saraf-saraf tangannya. Itu tuh jadi beliau itu datang setiap hari hanya untuk melakukan treatment refleksi dan pemijatan pada tangan yang dia keluhkan, karena kebetulan mohon maaf tangannya tuh mati separuh, jadi nggak bisa gerak dengan maksimal, cuman segini. Nah itu butuh yang namanya terapi. Nah yang melakukan itu adalah klinik refleksi, bukan di medis. Kalau di medis kan lebih banyak ke obat ya, kata ceritanya begitu. Jadi dalam kondisi seperti ini pun, asal kita tetap patuh kepada protokol kesehatan, insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik aja. Kita bisa melanjutkan hidup, ekonomi tetap berjalan, protokol kesehatan dijaga. Kalau kita menunggu COVID ini selesai benar-benar nol seperti Februari 2019, kayaknya sih agak berat ya. Mustahil, atau enggak kita nunggu vaksin, dan kemungkinan itu pun pertengahan 2021 itu mungkin baru merata. Jadi apakah nasib kita yang bergantung ini harus ditunggu sampai tahun 2021? Haruskah 1 tahun kita maksudnya profesi kita ini ditutup atau menganggur? Ini saya bicara untuk wilayah Jakarta ya. Kalau kalian berada di luar Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, Kalimantan, dan Sumatera sekitarnya, bagi yang punya profesi seperti terapis CV tapi masih bisa buka, nah resepnya apa? Tolong di-share di kolom komentar biar kita bisa berbagi ilmu. Ini namanya obrolan gabut. Jadi kita sharing aja teman-teman. Buat kalian yang ada masukan atau yang biasa melakoni profesi ini, tapi kalau restoran kan take away, nah kita panggilan, cowok-cowok panggilan, cewek-cewek panggilan untuk refleksi. Tetap harus menaati protokol kesehatan dan jangan sembarangan mengambil job. Pastikan dulu customernya, tempatnya steril, kira-kira aman gak dari virus ini, betul. Biar kita sama-sama bisa mencari rezeki tapi terhindar dari virus, tetap sehat. Seperti itu teman-teman. Kita mau sharing-sharing begini. Ini nggak peduli, saya nggak peduli view-nya berapa, yang nonton berapa, ada dapat iklan AdSense atau enggak. Ini cuma obrolan gabut. Semoga kalian menonton, dan yang menonton kita tukar pikiran gitu loh. Karena profesi kita ini teman-teman ya, ini tuh jauh di bawah semacam yang bekerja di PT-PT yang lebih dapat perhatian. Awal-awal COVID yang perhatian tuh ojol. Nah kalau kayak terapis kita ini nggak bakal masuk gitu, nggak bakal jadi perhitungan untuk dinas-dinas terkait untuk diperhitungkan profesi ini bagaimana enggak. Tapi cuman angin ya. Jangan percaya nggak percaya, justru ada sebagian orang berpendapat bahwa tempat refleksi atau tempat massage, tempat spa, sauna itu tuh justru kayak cuman orang-orang yang menghambur-hamburkan uang. Ada yang berpendapat seperti itu, ada. Menghambur-hamburkan uang, ya kan? Padahal medis. Padahal menurut saya ya, sehat itu bukan berasal dari medis. Ya enggak? Medis itu kalau udah orang sakit baru ke medis. Kalau menuju sehat, misalnya nih badan kita nggak enak nih, ya kan? Ada sebagian orang yang percaya tentang masuk angin. Masuk angin nanti akan kita bahas di obrolan gabut kedua. Sebenarnya ada nggak sih penyakit masuk angin? Ya nanti kita akan bahas tuh. Nggak mungkin dong orang akan pergi ke medis gara-gara sininya sakit, masuk angin maksudnya, punggungnya sakit atau salah bantal atau
salah guling, salah kasur, salah bini, nggak mungkin. Larinya kemana? Ke tukang pijit, minta dikerik, minta dipijitin, minta dikopin, minta dibekam. Nah ini tuh udah ya emang udah menyatu dengan masyarakat Indonesia gitu. Bahkan orang luar pun banyak kan gerakan-gerakan, ada Thai massage segala macam, Chinese massage itu kan banyak. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bidang kita ini sebenarnya juga dibutuhkan. Tapi kemudian di saat kondisi seperti ini harusnya juga diperhitungkan, ada solusinya gitu. Kalian, saya kan punya keluarga, orang tua maksudnya, saya mah belum punya keluarga. Jadi seperti itu aja teman-teman. Next video kita ngobrol-ngobrol lagi, obrolan gabut lagi. Kita akan membahas nih, apa aja sih yang dilakukan sama terapis-terapis selain medis gitu deh, ya kan. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Yang suka videonya boleh di like kalau ada yang nonton. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap taati protokol kesehatan, jangan lupa gunakan masker, hindari kerumunan untuk saat ini ya, sampai tahun baru kita ikuti aja anjuran pemerintah. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa ketemu dengan tamu-tamu langganan kita dengan tip-tip yang kita harapkan seperti biasanya, ya kan? Kita deg-degan menerima tip, berapa ya gitu. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.